Kisah Agent Kim Reactivated ini dibuka dengan pemandangan malam yang kelam saat Mr. Kim berjalan pulang sendirian. Di tengah jalan, tanpa alasan yang jelas, ia dicegat, diganggu, dan dipukuli secara brutal oleh sekelompok preman. Hal yang paling menarik dan mengganjal dari adegan pembuka ini adalah respons Mr. Kim yang sangat pasif. Alih-alih melawan, ia hanya menerima pukulan tersebut, nyaris tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dan melanjutkan langkahnya pulang, seolah-olah itu hanyalah hari buruk biasa yang harus ia telan. Mr. Kim hidup berdua dengan putrinya, Minji, dan sejak awal terasa jelas bahwa hubungan ayah dan anak ini sangat berjarak dan tegang. Sebagai ayah tunggal, Mr. Kim berusaha melakukan yang terbaik. Namun, Minji sedang berada di fase remaja yang canggung, di mana segala sesuatu yang dilakukan ayahnya seolah selalu memicu kekesalannya. Keesokan paginya, saat Minji berangkat ke sekolah, ia berpapasan dengan pemilik penatu setempat. Pemilik penatu itu melihat langsung insiden pengeroyokan Mr. Kim semalam dan hampir menceritakannya kepada Minji. Namun, di saat terakhir ia memilih untuk bungkam. Sementara itu, Mr. Kim tiba di tempat kerjanya, Sangsen Savings Bank, dan secara tidak sengaja menemukan kejanggalan dalam laporan pengeluaran perusahaan milik bosnya. Namun, fokus utama di awal cerita ini justru dipecah untuk memperlihatkan kontras antara kehidupan Mr. Kim yang sunyi dan pasrah dengan penderitaan berat yang dialami Minji di sekolahnya. Di sekolah, Minji adalah korban perundungan. Ia terus-menerus disiksa oleh sekelompok siswi yang dipimpin oleh gadis arogan bernama Haeri yang tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk merendahkan Minji. Suatu hari, kekejaman mereka memuncak ketika pakaian olahraga Minji dibuang. Di tengah keputusasaan itu, seorang siswa laki-laki bernama Namhoon datang menolong dan meminjamkan sweaternya. Meski hanya sebuah gestur kecil, bantuan itu sangat berarti bagi Minji. Sialnya, kedekatan ini memancing perhatian Haeri dan benih-benih kecemburuan mulai mendidih di latar belakang. Pada saat yang sama, kita diperkenalkan dengan dua kenalan lama, Mr. Kim, yakni seorang instruktur taekwondo dan seorang pria bernama Park Jin-chul. Jin-chul adalah sosok mantan marinir yang aneh namun sangat setia, yang menghabiskan hari-harinya berkeliaran di sekitar karavan sambil bertingkah seolah-olah ia masih dalam masa tugas aktif militer. Ketiga pria ini akhirnya bertemu di sebuah kedai. Interaksi mereka menyiratkan bahwa ada sejarah masa lalu yang dalam di antara mereka. Tiba-tiba, kedai itu didatangi oleh kelompok preman yang sama dengan yang memukuli Mr. Kim pada malam sebelumnya. Mr. Kim, yang selalu ingin menghindari konflik, diam-diam memberikan uang kepada preman tersebut dan bersiap pergi. Namun, para preman itu tidak puas dan mulai memprovokasi. Kesabaran Jin-chul pun pecah. Mantan marinir itu mengamuk dan menghajar seluruh preman tersebut tanpa ampun di tengah jalan. Pertarungan menjadi begitu kacau hingga pihak kepolisian terpaksa turun tangan dan melumpuhkan Jin-chul menggunakan alat kejut listrik. Keesokan harinya, situasi di sekolah mengambil arah yang jauh lebih kelam. Haeri menyerang Minji secara fisik dan mengejeknya habis-habisan karena tidak memiliki ibu. Kalimat tajam itu akhirnya mematahkan batas kesabaran Minji, membuatnya memberontak dan melawan balik. Buntut dari perkelahian ini membuat Mr. Kim dipanggil ke pihak sekolah, dan di sanalah terungkap betapa menakutkannya pengaruh keluarga Haeri. Ayah Haeri adalah Mr. Jo, ketua Johak Construction, sebuah perusahaan besar yang memiliki jaringan politik kuat. Mr. Jo saat ini terlibat dalam proyek pembangunan ulang bersama anggota Dewan Shin. Ada detail mengerikan tentang Mr. Jo. Tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar parah. Luka-luka itu bukan didapat dari musuh, melainkan hasil perbuatannya sendiri yang membakar dan menghapus tato di tubuhnya karena ia merasa malu jika putrinya melihatnya. Ini menegaskan karakter Mr. Jo. Ia adalah sosok yang kejam, penuh kekerasan, dan sangat mengerikan jika ada yang berani berseberangan dengannya. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Haeri langsung menyerang dan memojokkan keluarga Kim. Alih-alih membela putrinya, Mr. Kim justru menciut. Saat Minji mencoba membela diri, ayahnya membentaknya untuk diam. Momen paling memalukan terjadi ketika Mr. Kim tiba-tiba menjatuhkan diri, berlutut di hadapan keluarga Jo dan memohon ampunan demi Minji. Mr. Jo akhirnya setuju untuk melepaskan masalah ini, namun dengan satu syarat mutlak, Minji harus pindah ke sekolah lain. Sebelum pergi, Mr. Jo juga mengancam pihak staf sekolah secara halus namun memastikan bahwa ia akan menghancurkan siapa saja jika kejadian serupa menimpa putrinya lagi. Dalam perjalanan pulang, kemarahan Minji meledak. Ia merasa sangat dipermalukan dan tidak habis pikir mengapa ayahnya menolak untuk berdiri membelanya di depan orang-orang itu. Pertengkaran mereka mencapai titik emosional terburuk ketika Mr. Kim menyinggung tentang hari ulang tahun Minji. Minji dengan getir menjawab bahwa ia sangat membenci hari ulang tahunnya.
karena hari ia dilahirkan adalah hari yang sama di mana ibunya meninggal dunia. Malam itu, dengan perasaan hancur, Mr. Kim mengunjungi tugu peringatan mendiang istrinya. Ingatannya kembali ke sebuah percakapan saat istrinya sedang mengandung Minji. Sang istri bercerita bahwa bunga honeysuckle adalah bunga favoritnya karena bunga tersebut menjadi simbol dari cinta dan pengabdian. Di depan tugu itu, Mr. Kim meminta maaf, diiringi rasa bersalah yang mendalam karena ia merasa telah gagal total, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah bagi Minji. Sementara itu, Minji tiba-tiba menerima pesan teks dari Namhoon yang memintanya bertemu di dekat gerbang belakang sekolah. Tanpa curiga, ia pergi ke sana. Sayangnya, sesuatu yang sangat mengerikan menantinya. Pada tengah malam, Mr. Kim mencoba menelepon ponsel putrinya, tetapi panggilan itu tidak pernah dijawab. Keesokan paginya, kepanikan melanda Mr. Kim. Minji masih belum pulang. Ia segera menelepon teman Minji hanya untuk mengetahui fakta bahwa putrinya sama sekali tidak menginap di sana. Ia langsung bergegas ke sekolah dan menemukan jejak darah yang menuntunnya ke sebuah lokasi konstruksi yang terbengkalai di dekat sana. Di tempat itu, ia menemukan genangan darah yang banyak bersama dengan ikat rambut yang ia kenali sebagai milik Hyeri. Di tengah rintik hujan yang mulai turun, Hyeri tiba di lokasi tersebut bersama seorang preman. Mr. Kim langsung mengkonfrontasi mereka. Sang preman mencoba menyerang pria paruh baya itu, tetapi tepat pada detik inilah segalanya berubah total. Mr. Kim menghindari serangan preman itu dengan gerakan yang sangat lincah dan tanpa usaha keras. Ketika celana kakinya robek akibat serangan, terungkaplah rahasia terbesarnya. Tubuh Mr. Kim dipenuhi oleh bekas-bekas luka mengerikan. Ternyata, Mr. Kim sama sekali bukanlah pegawai kantoran tak berdaya seperti yang terlihat selama ini. Ia adalah pemilik nama sandi nomor 66, seorang pembelot dari Korea Utara sekaligus mantan agen operasi rahasia paling mematikan yang direkrut oleh intelijen Korea Selatan. Sosok ayah pemalu dan penakut yang kita ikuti sejak awal lenyap dalam sekejap mata digantikan oleh seorang petarung berdarah dingin yang sangat ganas. Mr. Kim mematahkan tubuh preman itu dengan kemudahan yang menakutkan. Episode pertama pun berakhir epik dengan Mr. Kim yang kini telah kembali aktif, dipenuhi amarah yang membara, dan siap menghancurkan dunia demi mencari tahu apa yang terjadi pada putri tunggalnya. Cerita dilanjutkan dengan membuka lembaran masa lalu. Sebuah kilas balik membawa kita ke tahun 2008, memperlihatkan agen Kim di masa kejayaannya saat bergabung dengan unit Cheongsang di Provinsi Gangwon. Saat itu, Kim mendapat perintah langsung untuk mengeksekusi Wakil Direktur Kim Jong-sun, seorang pejabat garis keras yang berafiliasi dengan Biro Intelijen Umum Korea Selatan. Sang Wakil Direktur ini adalah otak di balik pembunuhan agen-agen rahasia yang tengah merintis pembicaraan damai antara Korea Utara dan Selatan. Meski berita resmi yang tersebar ke publik menyalahkan seorang tentara Korea Utara atas kematiannya, eksekutor aslinya adalah Kim. Sesaat setelah berhasil menyelesaikan misi pembunuhan tersebut, Kim berlari tergesa-gesa menuju rumah sakit. Di sana, istrinya baru saja berjuang melahirkan putri mereka, Minji. Secara tragis, kondisi sang istri terus memburuk. Sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir, istrinya memohon pada Kim untuk melupakan seluruh masa lalu kelamnya sebagai pembunuh dan memintanya hidup normal, semata-mata sebagai ayah untuk Minji. Kembali ke masa kini, kita melihat bagaimana transisi itu bermula. Kim menodongkan pistol ke kepala bosnya dan menuntut agar dirinya dibebas tugaskan. Bosnya menyetujui, dan sejak hari itu agen 66 menghilang tanpa jejak, melahirkan sosok Mr. Kim seorang ayah biasa yang hidup dalam diam demi putrinya. Namun, tabir mengenai malam hilangnya Minji akhirnya terbuka. Fakta sebenarnya sangat kejam, Namhoon tidak pernah mengirim pesan teks itu. Sekelompok preman telah menyudutkan Namhoon, merampas ponselnya, dan mengirimkan pesan palsu untuk memancing Minji ke gerbang belakang. Saat Minji tiba di sana, Hyeri beserta geng perundungnya dan para preman itu sudah menunggunya. Minji sempat berusaha melawan dengan sisa tenaganya, tetapi ia kalah jumlah secara telak. Kelompok itu mengeroyok dan memukulinya hingga akhirnya sebuah pukulan keras dari Hyeri membuat Minji tersungkur pingsan. Tragisnya, di saat yang sama, Mr. Kim sedang berada di rumah dengan senyum simpul, mempersiapkan perayaan ulang tahun untuk putrinya, sama sekali tidak menyadari bahwa darah dagingnya sedang meregang nyawa. Setelah pengeroyokan itu selesai, salah satu preman mengancam para siswi agar tutup mulut. Preman itu kemudian menelepon bosnya, Oh Min Chul dari geng Golden Teeth, meminta bantuan untuk membereskan dan membuang tubuh Minji. Namun, pembicaraan itu didengar oleh pria lain yang dijuluki Golden Teeth, sosok berwajah codet yang kita lihat di kantor Mr. Joe sebelumnya. Golden Teeth mengambil alih komando, menawarkan bantuannya,
dan langsung memasukkan tubuh Minji ke dalam bagasi mobilnya. Liciknya, Golden Teeth diam-diam merekam momen saat Hyeri menyodorkan uang kepadanya sebagai biaya tutup mulut. Saat mengemudi pergi, ia memperingatkan Hyeri bahwa ia yang akan mengurus mayatnya dan melarang Hyeri bercerita kepada ayah gadis itu. Cerita kemudian menyambung kembali dengan akhir dari episode 1. Di lokasi konstruksi, setelah preman yang babak belur itu bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa yang sama sekali tidak dipercayai oleh Mr. Kim berjalan pulang ke rumahnya, kewarasannya mulai terkikis. Di dalam rumah yang kosong, ia mulai berhalusinasi melihat sosok Minji. Ini adalah momen yang sangat menyayat hati, memperlihatkan seorang ayah yang jiwanya mulai hancur berkeping-keping karena kehilangan. Keesokan harinya, ia datang terlambat ke kantor, mengabaikan semua panggilan dari sang dan dengan dingin bersiap untuk merobek siapa saja yang memiliki kaitan dengan hilangnya Minji. Perburuan ini menuntunnya langsung kepada Oh Min-chul. Saat itu, Oh Min-chul bersama para rentenirnya sedang meneror seorang pria yang tak mampu membayar utang. Tepat ketika para lintah darat itu hendak menyeret paksa putri pria tersebut sebagai jaminan, bel pintu berbunyi. Mr. Kim berdiri di sana. Pertarungan brutal pun pecah. Kim menghabisi seluruh rentenir itu dengan tangan kosong, menyelamatkan nyawa gadis yang tak bersalah tersebut tepat pada waktunya. Min-chul berhasil meloloskan diri, tetapi tidak sebelum tubuhnya terluka parah akibat tebasan kawat tipis yang menjadi senjata khas Mr. Kim. Sementara aksi balas dendam Kim sedang berjalan, masalah besar meledak di tempat lain. Chin-chul yang masih ditahan di penjara akibat perkelahian di kedai tidak menyadari bahwa video amatir perkelahiannya telah bocor. Pemilik penatu menemukan video tersebut di internet dan dengan cepat rekaman itu menjadi viral. Buntut dari viralnya video ini mencapai panggung internasional. Jauh di Korea Utara, Biro Intelijen Umum membedah video tersebut dan menemukan wajah Kim. Mereka seketika mengidentifikasinya sebagai ancaman tingkat 1 Tier 1 threat. Para petinggi berdebat dan memutuskan untuk menahan diri hingga pembicaraan damai antar Korea selesai. Namun, satu petinggi sangat menentang keputusan ini dan murka. Ia mengingatkan kembali bahwa Kim, sang nomor 66, pernah membantai satu peleton militer utuh seorang diri. Menariknya, terungkap bahwa satu-satunya pria yang dulu setara dan mampu menandingi Kim, yakni Park Yong-gwang, memang telah mati dibunuh oleh Kim. Namun, Park Yang-gwang memiliki seorang adik laki-laki yang masih hidup, dan adiknya ini konon mewarisi keahlian membunuh yang sama berbahayanya. Kepanikan tidak hanya terjadi di utara. Di Korea Selatan, Direktorat Misi Khusus Special Missions Directorate juga membunyikan alarm. Direktur Kang Guk-cho, yang menggunakan nama sandi Mole Cricket, menerima laporan intelijen yang mengaitkan Kim dengan Park Jin-chul, keributan di kedai, dan pergerakan mendadak dari pihak militer Korea Utara. Pencarian seorang ayah yang putus asa akan putrinya ini tanpa sengaja telah memicu status awas di kedua sisi perbatasan di sudut kota yang gelap. Mr. Kim akhirnya berhasil meringkus Oh Min-chul. Ia menyiksa preman itu untuk mengorek informasi. Di bawah tekanan, Min-chul mengaku bahwa ia dan kelompok premannya hanya direkrut melalui grup obrolan Telegram sementara. Begitu pekerjaan membuang tubuh Minji selesai, seluruh pesan dan grup itu dihapus tanpa sisa. Di tengah interogasi, Min-chul dengan angkuh mencoba berlindung di balik hukum peradilan, mengklaim bahwa karena mayoritas pelakunya adalah anak di bawah umur, mereka akan lolos dengan hukuman yang sangat ringan. Namun, senyum angkuh itu sirna seketika saat Kim mencabut pistol dan menempelkannya ke kepalanya. Ketakutan, Min-chul akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya berusia di atas 20 tahun. Tiba-tiba, ponsel Min-chul berbunyi, menampilkan pesan yang menyuruhnya untuk memastikan seluruh kelompok tutup mulut. Kim mencoba menelepon kembali nomor pengirim tersebut, tetapi panggilannya diabaikan. Di seberang telepon, Golden Teeth menyadari ada hal yang tidak beres. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menghapus ruang obrolan permanen dan membuang ponsel tersebut. Pesan terakhir yang sempat masuk menyatakan bahwa tubuh gadis itu telah diurus. Membaca pesan itu, pertahanan Mr. Kim runtuh seutuhnya. Ia meyakini putrinya benar-benar telah mati. Dengan tatapan kosong, ia bersiap menarik pelatuk untuk mengeksekusi Min-chul. Namun sirene polisi meraung dan petugas tiba di lokasi sebelum senjata itu menyalak. Mr. Kim pun ditahan. Di tempat lain, Harry mulai diteror oleh kepanikan. Mr. Jo datang mengunjunginya. Alih-alih memberikan pelukan hangat seorang ayah, Jo memberikan pelajaran tentang kekuasaan. Ia meminta putrinya untuk melupakan insiden itu dan menegaskan bahwa orang-orang harus gemetar ketika melihat nama Harry. Dan tidak boleh ada satupun yang berani menganggapnya sebagai target yang lemah. Di sini, penonton disuguhkan latar belakang Mr. Jo di tahun 2016. Ia adalah seorang preman jalanan beringas yang membangun seluruh kerajaan bisnisnya
dengan cara merampas perusahaan-perusahaan konstruksi menggunakan kekerasan. Diketahui juga bahwa Golden Teeth memiliki utang nyawa dan kesetiaan yang besar kepada Mr. Zhou, yang menjelaskan mengapa ia bertindak sangat hati-hati dan manipulatif dalam menangani kasus Minji. Saat Mr. Kim dibawa masuk ke dalam mobil van polisi, Korea Utara membuat pergerakan senyap. Seorang agen mata-mata baru menyusup ke wilayah Korea Selatan melalui jalur laut. Sosok pembunuh baru ini ternyata adalah adik laki-laki dari mendiang Park Yang-gwang. Misinya hanya satu, membunuh Mr. Kim. Sebagai bentuk penghinaan, pembunuh baru ini dianugerahi nama sandi yang dulu dipakai oleh Kim, yakni nomor 66. Setelah menemui agen penghubungnya dan menerima lokasi terbaru Kim, sebuah mobil serta pistol, nomor 66 baru ini menyamar menjadi seorang perwira polisi dan langsung menuju ke kantor polisi. Di sana, ia menyusup dan menemui Jin Chul di dalam sel, mendesaknya tentang keberadaan Kim. Awalnya Jin Chul menghindar, namun ketika nomor 66 menodongkan senjata api ke arahnya, Jin Chul terpaksa menyerahkan alamat rumah Kim. Tepat setelahnya, Jin Chul menciptakan kekacauan dengan mencekik teman satu selnya, lalu menggunakan kepanikan sipir sebagai celah untuk melarikan diri dari penjara. Sementara itu, di sebuah tempat persembunyian, Golden Teeth memutar ulang rekaman audio percakapannya dengan Harry. Ia mengedit audio tersebut dengan rapi, sebuah indikasi jelas bahwa ia berniat menggunakan rekaman itu sebagai alat pemerasan di masa depan. Setelah itu, ia berjalan menuju mobilnya dan membuka pintu bagasi. Ia memarahi salah satu anak buahnya dengan keras karena tidak menutupi tubuh Minji dengan benar. Namun, adegan ini justru mengungkap sebuah kejutan besar. Di dalam bagasi itu, Minji ternyata masih hidup. Episode ini mencapai puncaknya di ruang interogasi kantor polisi. Mr. Kim duduk mematung, menolak mengucapkan sepatah kata pun. Pihak kepolisian yang frustrasi mencoba memindai sidik jarinya ke dalam basis data nasional. Namun layar komputer menampilkan peringatan akses ditolak, membuktikan betapa dalam dan rapatnya masa lalu Kim telah dikubur oleh negara. Di tengah keheningan ruang interogasi, tiba-tiba ponsel Mr. Kim berdering. Di layar tertera bahwa panggilan itu berasal dari ponsel Minji. Kim mengangkatnya, dan episode berakhir secara menggantung saat Mr. Kim akhirnya mendengar suara dari putrinya atau setidaknya suara seseorang yang sedang menggunakan ponsel milik putrinya tersebut. Di detik-detik terakhir, penonton juga disuguhi kejutan dengan kemunculan cameo singkat karakter bernama Taekyun yang menambah lapisan misteri baru tentang seberapa luas koneksi masa lalu agen Kim yang kini telah kembali. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.